Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini Ani mau main game Naruto lagi dan di sini Ani mau ngebahas dari dua hero gratisannya. Jadi yang pertama di sini tuh ada si Sakura dan Sakura ini gratisan dari login selama 8 hari. Kemudian hero gratisan yang kedua di sini yang Ani mau bahas adalah si Orochimaru ya. Oke. Jadi Orochimaru itu cara mendapatkannya kalian harus ngerjain misi request ini selama sebanyak 80 kali. Oke, kita coba misi sekali. Oke, bisa ya. Jadi kalau kalian udah nyelesain misi 80 kali, kalian bisa mendapatkan si Orochimaru gratis. Oke, kita klaim dulu. Di sini aneh udah ya, ini di hari terakhir. Di sini udah bisa sampai 80 kali request. Dan sekarang kita coba combine dulu dari si Orochimaru-nya. Oke, ini dia si Orochimaru. Oke, mantap jiwa ya. Jadi sekarang Ani udah punya 6 hero SSR, tapi di sini tuh belum punya dupenya sama sekali. Oke, kita naikin dulu sementoknya aja ya. Semoga cukup bahannya. Kalau hero SSR di sini pasti Ani naikin sih. Walaupun belum ada dupenya ya, tetap Ani naikin. Oke, level 50. Oke, kebuka. Jadi buat kalian yang belum tahu, jadi kan yang di sini kan ada skill pasif, kemudian skill aktif. Jadi ini tergantung level kalian ya. Level 60 belum kebuka ya skill pasif yang keempat. Kemudian kalau kalian level 80 belum juga ya. Nunggu level 100 barusan kalian bisa ngebuka pasif yang keempat ini ya. Oke, di sini kita buka lagi. Oke. Level 100 sih. Nah, di sini ya level 80 lah. Jadi level 80 kalian udah bisa ngebuka pasif yang bintang yang keempat, pasif yang keempat ini. Oke, levelnya sudah 100, mentok ya. CP-nya itu 2800 sama si Sakura 2200. Wah, si Sakura malah kecil ya CP-nya ya. Oke, nanti Ani coba dan sekarang Ani mau coba ngelihat dari skill-skill punyanya si Sakura dan juga punyanya si Orochimaru. Kira-kira dari kedua karakter gratisan ini bagus nggak hero-nya? Yang pertama kita bahas dari skill-skill punyanya si Sakura ya. Jadi skill aktif yang pertama dia itu bisa menghilangkan semua debuff dari 3 sekutu yang attack-nya tertinggi dan juga bisa meningkatkan attack mereka sebesar 25% selama 2 ronde. Jadi dari skill aktif yang pertama dia itu bisa menghilangkan semua debuff ya, tapi untuk 3 orang sekutu, untuk 3 orang teman kita yang attack-nya itu paling tinggi. Jadi ada satu temen yang nggak di-dispel sama dia ya. Kemudian dia itu juga bisa meningkatkan attack mereka sebesar 25% selama 2 ronde. Jadi untuk 3 orang itu attack-nya itu meningkat sebesar 25% selama 2 ronde. Selanjutnya dari skill pasif yang pertama dia itu bisa ningkatin HP sebesar 35%, attack sebesar 15% dan juga penyembuhan atau heal sebesar 10%. Kemudian dari skill aktif yang kedua atau dari ultimate-nya, dia itu bisa menghidupkan kembali satu sekutu yang mati dan juga memulihkan HP target sebesar 246% dari attack-nya si Sakura ya. Jadi kalau ada satu karakter yang dihidupin sama si Sakura ini dari ultimate-nya, maka dia itu kembali dengan HP sebesar 246% dari attack-nya si Sakura. Nah, hitungannya healnya seperti itu. Kemudian jika tidak ada sekutu yang mati, nah ketika si Sakura ini ultimate kemudian teman kita itu nggak ada yang mati, maka dia tuh bisa memulihkan HP sekutu yang paling rendah. Jadi HP teman kita yang paling kecil darahnya, HP-nya, maka dia tuh bisa ke heal sebesar 356% dari attack-nya si Sakura ini. Dan ini cooldown-nya adalah 4 ronde. Selanjutnya kita mau melihat dari pasif yang kedua dan ini kebukanya itu di level 80. Jadi pasif yang kedua itu dia tuh bisa meningkatkan efek Ying Shield ya. Jadi dia tuh bisa meningkatkan critical target sebesar 20% selama 2 ronde. Jadi Ying Shield ini adalah skill aktif yang pertama tadi ya. Jadi skill aktif yang pertama kan dia tuh bisa menghilangkan semua debuff dari 3 sekutu yang attack-nya tertinggi. Kemudian dia tuh bisa meningkatkan attack mereka. Nah, kalau kalian dari pasif yang kedua ini udah aktif yang level 80, maka dari
Yin Shield-nya itu selain bisa ningkatin attack dan juga bisa ningkatin critical target sebesar 20% selama 2 ronde. Jadi walaupun si Sakura ini adalah hero gratisan, ini menurut Ani cukup bagus ya. Jadi dia tuh kan bisa ngedispel, bisa ningkatin attack, bisa ningkatin critical, dan juga ultimate-nya tuh bisa menghidupkan satu teman kita, dan ini sangat ngebantu ya. Kemudian selanjutnya kita mau ngebahas dari hero gratisan yang kedua, yaitu si Orochimaru. Dan sekarang kita lihat dari skill aktif yang pertama, menyerang satu musuh barisan depan 2 kali dengan total damage sebesar 260% dan juga memiliki 50% peluang untuk menimbulkan piercing selama 2 ronde. Jadi piercing ini bisa ngurangin defense target sebesar 30% selama 2 ronde. Dan juga dia itu bisa ngurangin resist control target sebesar 10% selama 2 ronde. Kemudian dari skill pasif yang pertama, dia tuh bisa ningkatin attack sebesar 35%, critical 15%, dan juga speed sebesar 10. Kemudian dari skill aktif yang kedua atau dari ultimate-nya, dia tuh bisa memberikan damage sebesar 374% ke musuh acak. Tapi dia tuh mengutamakan di kolom tengah atau di belakangnya. Jadi ngincernya tuh di tengah kalau nggak di belakang. Dengan critical meningkat sebesar 20%. Dan juga jika target terbunuh, dia tuh bisa menonaktifkan target untuk dihidupkan kembali dengan cara apapun. Oke, jadi kalau musuh itu ada yang membawa si Sakura, nah Sakura kan bisa ngehidupin karakter teman kita yang udah mati. Nah, kalau musuh itu mati oleh si Orochimaru ini, maka nggak bisa dihidupin oleh si Sakura ya, oleh ultimate-nya si Sakura. Kemudian efek ini tidak valid untuk Holy Spirit. Dan Ani ini kurang tahu nih, Holy Spirit itu tipe apaan. Jadi buat kalian yang tahu Holy Spirit itu apaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kemudian dari skill pasif yang kedua, dia tuh bisa ningkatin critical damage sebesar 50%. Oke, jadi itu dia pembahasan dari 2 hero gratisan, yaitu si Sakura dan juga si Orochimaru. Jadi dari kedua hero ini walaupun dia tuh gratisan, itu lumayan bagus ya. Apalagi si Sakura, dia tuh bisa ningkatin attack, critical, bisa ngedispel, dan juga bisa menghidupkan teman kita yang mati. Dan itu sangat bagus. Untuk Orochimaru itu juga itu bagus, itu salah satu attacker single target ya. Oke, dan sekarang kita mau melihat pertandingan ketika si Sakura ini menghidupkan temannya yang mati. Oke, dan sekarang kita masuk ke dalam pertandingannya. Di sini pertama Gaara ngebuat shield. Oke, ternyata musuhnya tuh sama-sama mempunyai si Sasuke ya. Kita besok bahas si Sasuke lah, karena si Sasuke ini ada bedanya apakah dia bagus atau enggak ya. Oke. Di sini dia tuh pakai si Orochimaru dan juga si Sakura. Kemudian dari sebelah yang kiri nggak pakai si Orochimaru ya. Oke, tuh. Dia tuh nyerang 2 kali barisan depannya dari skill aktif yang pertama atau dari skill yang pertama. Oke, heal. Naruto. Oke, mantap. Oke, Kirin. Wow, si Sasuke-nya. Orochimaru. Oke, dia nyerang tengah ya. Sama kayak di deskripsinya. Single target, kalau nggak dia tuh nyerang tengah, nyerang belakang. Oke, si Guy. Bah, nyerang berapa kali tuh si Guy? Keren juga si Guy ya. Orochimaru. Oke, mati ternyata. Oke, Gaaranya juga tebel tuh. Belum mati dari si Gaara. Oke, diterang ternyata Gaaranya tuh udah mati. Dan si Sakura di sini belum ultimate ya. Jadi dia tuh belum bisa ngikutin teman dia. Oke, ultimate. Apakah ada yang hidup? Oke, Kirin. Oke, Sasuke. Widih, mati ternyata ya. Tuh kalian bisa lihat ya, Sasuke sebelah kiri sudah mati. Kemudian si Sasuke sebelah kanan ini mati juga kan? Mati. Oke, tuh. Hidup lagi kan? Hidup lagi juga. Itu dihidupin oleh si Sakura ya. Jadi si Sakura di game ini lumayan bagus ya, karena dia tuh bisa menghidupkan teman dia tuh yang mati. Oke, kita lihat apakah dia tuh bisa menghidupin lagi. Ultimate.
Oke, ultimate. Ultimate lagi. Oke, masih hidup. Tuh, kalian bisa lihat ya. Si Sakusuke-nya nongol lagi tuh kan. Nongol lagi dia. Oke, jadi itu dia ya pembahasan dari si Sakura dan juga si Orochimaru. Mungkin sekian videonya. Terima kasih dan bye-bye.